Yo, what's up Time Out Gang? Take ke-29 karena gue gak pakai skrip guys hari ini. Tapi apakah San Antonio Spurs kemarin ini blunder guys dengan tidak memenangkan game terakhir di regular season mereka? Menurut gue sih nggak blunder ya guys, karena kalau mau jadi juara NBA ya lo harus lawan yang terbaik dari yang terbaik di NBA agar lo layak dibilang NBA champion this season. Jadi ceritanya gini guys, kemarin ini San Antonio Spurs terpleset dan juga kalah dari Denver Nuggets 128-118 in their last regular season game, di mana sebenarnya mereka punya kesempatan untuk mengirim Denver Nuggets ke posisi 4 Western Conference dan mereka bisa avoid Denver Nuggets di semifinals, dan dia hanya perlu mungkin yang lawannya berat adalah OKC Thunder di conference finals. Tapi De'Aaron Fox memilih untuk tidak masukin 3 point 3 kali. Emang kebetulan semuanya miss aja 3 poinnya De'Aaron Fox, sehingga sekarang ini dengan kemenangan Nuggets ada di posisi ketiga, yang artinya kalau Spurs yang kemungkinan besar menurut gue akan coasting in the first round, itu di second roundnya mereka harus ketemu Denver Nuggets, di mana rekornya sekarang ini adalah 0-3 Spurs melawan Nuggets. Walaupun kita nggak perlu hitung yang game kemarin, tapi minggu lalu itu kalian ingat gamenya overtime, lalu Nikola Jokic one-legged fadeaway di depan outstretched arm-nya Victor Wembanyama. Tapi again, kalau lu mau juara NBA, lu harus lewat tim terbaik di conference lu sih, biar seru sih menurut gua. Dan juga ya kalau lu takdirnya juara, at the end of the day basketball god pasti akan kasih lu jadi juara sih. Itu adalah take gue tentang perdebatan yang cukup menarik main ini gue lihat di ESPN. But obviously kemarin itu sebenarnya Spurs bisa menang karena Spurs masih ada Stephen Castle, De'Aaron Fox, ada Devin Vassell, masih ada Julian Champagnie. Tapi memang sayangnya nggak bisa maksimal aja hasilnya. Padahal Nuggets itu cuma ada Nikola Jokic starternya yang main, karena Nikola Jokic itu harus bermain untuk bisa memenuhi the 65 game requirement untuk bisa menangkan the end, ataupun juga punya kesempatan untuk memenangkan end of season award kemarin ini. Tapi Nikola Jokic again, man, what a year though, what a year. Dia menjadi pemain pertama dalam sejarah NBA yang bisa lead the league in both rebounds and assists per game in a season sejak tahun 70 lalu. Obviously, dia dan Wemby akan menjadi nominasi ya untuk MVP bersama Shai Gilgeous-Alexander. Sedangkan Wemby juga membuat sejarah nih, menjadi pemain ketiga di NBA yang bisa lead the NBA in blocks per game untuk 3 season berturut-turut. Dia bergabung dengan Dikembe Mutombo dan juga Marcus Camby. So, ya, kita juga nggak tahu sebenarnya kan apakah Denver Nuggets bisa ngelewatin Minnesota Timberwolves atau tidak, karena sebenarnya nih Nuggets lawan Minnesota itu juga sangat seimbang sekali guys. Di 28 game terakhir mereka ketemu itu rekornya 14 dan 14. So it's gonna be fun though untuk nonton first round antara Denver lawan Minnesota, and maybe selain Houston lawan Lakers, menurut gua Minnesota lawan Denver akan menjadi series yang paling seru nantinya di first round of the NBA play. Woo, cannot wait though. In season tournament tomorrow udah mulai, playoff akan mulai weekend ini. Nah, kalian bisa lihat nih bagannya. Ini adalah sedikit gambaran aja sih untuk NBA playoff dan juga NBA in season tournament. Sebelum kita maju ke topik berikutnya tentang Doc Rivers dan juga Lakers, gue kasih sedikit lah untuk prediksi gue untuk play-in tournament. Gue belum tahu akan bikin prediksi playoff atau enggak. Hari Kamis gue ada siaran sama P-Double. Hopefully P-Double mau nanti gue ajakin untuk bikin a quick NBA prediction, mungkin 20 menitan lah podcastnya. Semoga aja dia mau. Kita mulai dari East. Kalau gue milih untuk seed nomor 7, gue memilih kayaknya 76ers akan lolos. Sedangkan untuk posisi 8 gue menjagokan Charlotte Hornets. Please lolos ke NBA playoff please. Charlotte Hornets. Sedangkan di West posisi 7 kelihatannya akan dimenangkan oleh Phoenix Suns. Gue agak sedih sih, Golden State Warriors dan Clippers gue harus ketemu di posisi 9 sama 10. I gotta go with the Warriors, man. I just want the Warriors untuk bisa ngambil posisi 8 sih. I think OKC and Warriors gonna be a fun first round matchup sih. Those are my prediction. Those are my prediction untuk play-in tournament. And now kita akan move
ke Los Angeles Lakers, di mana ada kabar cukup baik lah ya, mendingan lah ya, karena Luka Doncic is expected to be back in LA besok ini. Dia akan dievaluasi untuk hamstring injury-nya nanti sebelum bisa diputuskan apakah bisa bermain atau tidak di first round. Actually ini lumayan ada angin segar lah ya, semoga aja mungkin di game ketiga gue prediksi waktu itu dia bisa bermain tapi sedih banget tau gak kenapa, karena Luka Doncic itu tidak eligible untuk MVP. That just really sad, karena obviously Luka Doncic led the league in points per game dan juga points scored. Dia 2.143 poin tahun ini. Lalu juga pastinya dia itu sebenarnya misi cuma gara-gara anaknya lahir ya. Harusnya bisa dipertimbangkan sih sama NBA. Jadi gue sedih banget sih, karena ini adalah mungkin chance terbesar dia untuk bisa menjadi MVP tahun ini dengan bagaimana he had an amazing March kemarin ini. But man, dia udah 2 kali juara scoring title in the last 3 season. Third season averaging lebih dari 32 plus point per game. He's the 5th Lakers untuk bisa menangkan scoring title in franchise history, and first Lakers to win scoring title since Kobe in 2006 and 2007 season. So pretty sad about that, karena I believe ataupun juga gue akan bilang adalah dia layak banget sih untuk masuk ke nominasi MVP tahun ini. And the Lakers gonna meet with Kevin Durant and the Houston Rockets. Stephen A. Smith bilang 4-1 katanya untuk Houston Rockets. I believe Lakers bisa lebih kasih perlawanan sih. I think kalau Lakers kalah mungkin di 4-2 atau 4-3 menurut gue. Obviously kehilangan Luka, kehilangan Austin Reeves is not gonna be easy untuk bisa di recover. But I believe in LeBron James. King James baby. Let's go. LeBron lawan KD udah pernah bermain 14 kali di NBA playoff. LeBron average-nya 31,9 poin per game, sedangkan KD 31,7 per game. This is gonna be so much fun watching KD against LeBron. Gue gak tahu sih tapi ini berapa skornya antara kedua pemain ini. But gue jujur masih jagoin Lakers sih untuk bisa lolos ke second round sih for me, karena itu akan bagus untuk views-nya time out. Apalagi kalau Lakers bisa menang first game, I'm gonna be so happy. Game 1 please, Lakers please, game 1, let's win this. And lucunya di FanDuel, itu kok gue lihat banyak banget orang yang masih menjagokan Lakers untuk menjadi juara sih. Itu aneh banget, tapi I don't know man. Aneh banget, tapi hey, it's happening right now. But again, ya semoga aja sih Luka bisa comeback di game ketiga. Dan siapa tahu Lakers bisa buat kejutan pastinya di NBA playoff kali ini. But again, gue jagoin Lakers baby. Lakers to beat the Houston Rockets, karena KD capek lah. KD sama Amin Thompson tuh menitnya paling banyak loh di regular season. Masa gak capek sih, gila. Masih ngap juga loh itu sampai playoff. Apalagi lu tau lah KD udah umurnya sekarang udah segitu lagi kan. But next kita akan bahas sedikit tentang OKC Thunder, karena kemarin ini menarik banget yang ngeliat si Shea videoin Jared McCain joget, so hype banget. Lalu juga pas si Jared McCain kemarin ngedang, Shea tuh seneng banget, happy banget di bench. Gue kayak udah lama lu gak ngeliat Shea se-happy itu. Kayak pas juaranya kayak gak se-happy itu. Tapi dia kayak, there's something about Shea and Jared McCain. Mereka kayak chemistry-nya tuh dapet banget. Jared McCain tuh kayak yang pembawa aura gembira, tau gak lo? Dia tuh kayak yang menghibur semua pemainnya OKC Thunder gitu. Kemarin tuh kan mungkin OKC sempet bosen kali ya, terlalu gampang menang gitu kan di awal-awal season. Terus kan mereka sempet kalah. But sejak mereka bawa si Jared McCain datang ke OKC, menurut gue tuh vibes-nya beda aja sih. Vibes-nya lebih asik sih sekarang ini sih. Kayak mereka tuh bener happy banget ya. Kayak ada seorang Jared McCain yang obviously juga bisa contribute ya untuk tim ini. Kemarin pun juga dia bercanda lucu banget sih. Dia bilang, I wanna windmill it, then I chill. Itu ngakak banget sih menurut gue sih. Just chill out. Dia bilang bagaimana nih? Gue ulangin nih. I was gonna windmill, but then I had to chill out. I think that was really funny sih from si Jared McCain. But yeah, 3 straight season untuk OKC menjadi seed number 1 di NBA. Mereka berhasil bergabung dengan tim seperti Lakers, Celtics, Bulls, and also juga the Warriors. So obviously they are still the team to beat, and most likely menurut gue Shea akan memenangkan MVP. Walaupun tadi gue baca Kevin O'Connor bilang bahwa dia akan vote untuk WNBC. Tapi for me, I think right now Shea deserve to be the MVP.
most likely gonna win lah. Dengan bagaimana seasonnya seasonnya dia, man, he was unbelievable. Dia nomor 2 ya, kalau number 2 in scoring, I believe. So, I think untuk MVP, I think Shea will win it. But kalau NBA champion, hopefully berbeda ya. Gue nggak berharap OKC bisa jadi juara sih tahun ini, karena obviously kita in 7 season kali ini kita udah punya 7 juara yang berbeda. Ada OKC tahun lalu, obviously defending champion, Celtics, Nuggets, Warriors, Milwaukee Bucks, Lakers, and the Toronto Raptors. Siapa kira-kira ya tahun ini ya? Gue jujur sih pengen ya, kalau demi views ya Lakers ya, tapi kan kayaknya agak berat ya. Obviously maybe gue mau Spurs maybe, or Detroit could be fun if Detroit jadi champion, atau Boston Celtics again. We'll see. Ntar lah, gue pikir-pikir lagi tadi jawaban gue kira-kira apa. Gue lupa lagi tadi bilang bahwa di play-in tournament nanti si Stephen Curry ya, itu akan minutes restriction. Steph akan bermain hanya 29 menit. Kayaknya nanti 29-30 menit, gue rasa sih kalau mereka punya chance menang lawan Clippers, gue rasa sih akan digas terus lah. Akan digas terus lah sama si Steve Kerr. I don't think dia akan mikirin banget sih untuk minutes restrictionnya Steph kalau memang punya kesempatan untuk menang. Itu sih gue mau tambahin tadi dari matchup antara Clippers melawan Warriors. Gue tadi agak lupa. Sorry ini nggak pakai script. Once again gue nggak pakai script, gue pakai gambar doang. Gue udah save-savein gambarnya. And probably the biggest news last weekend adalah Doc Rivers ya, katanya akan berpisah dengan Milwaukee Bucks setelah obviously Milwaukee suram banget seasonnya tahun ini, 32-50 rekornya, nggak masuk ke playoff. Obviously juga banyak sekali injuries-nya dengan Giannis nggak main juga most of the times. I think it's time lah ya untuk Doc nggak ngelatih Milwaukee. Obviously dia take over dari Adrian Griffin ya, seinget gue ya. Waktu itu malah Adrian Griffin lagi jago banget kan, 30-13 kalau nggak salah, starter number 2 in the East. And then of course semua kita juga dibuat kaget lah dengan Milwaukee Bucks tiba-tiba memilih memecat Adrian Griffin dan juga malah memilih Doc Rivers sih. Jadi I don't know, mungkin ada I believe in karma maybe, I don't know man, karena right now sejak juara Milwaukee Bucks sudah nggak terlalu bersinar banget sih di NBA menurut gue. And obviously kita juga nggak tahu apakah Giannis akan stay atau tidak di Milwaukee after this off season. I don't wanna get to that. Gue capek banget sih ngomongin dramanya Giannis, dramanya Shams with Doc Rivers. It's crazy man. Gila, sampai Doc Rivers bilang Google me, anjir, resumenya disuruh lihat katanya si Shams. Gokil sih, tapi I don't know what's going on sih beefnya antara Shams and Doc Rivers and the Bucks. Obviously banyak yang bilang bahwa ya Shams itu kayak ngebuat-buat berita tentang rumornya Giannis gitu, dan juga tentang locker roomnya si Milwaukee Bucks. Gue gak tau sih, karena gue juga bingung, karena kalau lihat dari game terakhirnya Milwaukee ya Giannis sama Doc happy banget kayaknya going back to the locker room. So I really don't know siapa yang buat ceritanya, seberapa credible-nya si Shams sekarang ini, credibility-nya kayak dipertanyakan karena Doc Rivers saya bilang oh yeah I miss watch. Tapi gue bilang Shams masih oke lah, Shams masih oke, tapi kadang-kadang I think he's still young, mungkin masih ada baper-bapernya. Kalau Watch kan udah mungkin lebih wise lah, mungkin ya. Tapi I don't know man, that drama, I don't wanna get into it. Gue juga nggak tahu harus percaya sama siapa sih soalnya sih. Kalau kalian percaya sama siapa, kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. And obviously juga what a season for Cooper Flag. Gila, Cooper Flag ini karena sekarang ini only rookies ya. Michael Jordan sama Cooper Flag itu the only rookies yang bisa ngelit timnya in rebounds, points, assist, dan juga steals. Dan kalau lu compare statsnya Cooper dan LeBron pas lagi rookie season, Cooper Flag actually has a better stats. 21,2 poin per game over LeBron yang 20,8 poin per game. Sudah reboundnya juga lebih tinggi, cuma assistnya aja sih. Assistnya lebih rendah, tapi field goal percentage-nya lebih tinggi sih. Apakah he is the next LeBron? Better than LeBron? I don't know. Only time will tell, guys. Only time will tell. Selain itu, kemarin Ryan Nembhard, gila ya, Ryan Nembhard main 23 assist guys. 23 assist. That was his career high saat Dallas mengalahkan Chicago Bulls, di mana dia ngalahin rekornya Jason Kidd ya, seingat gue ya. Tim Jason Kidd yang sebelumnya di Dallas mungkin punya rekor tertinggi untuk assist. And terakhir adalah mau kasih selamat kepada Charlotte Hornets juga sih. Charlotte Hornets, duo Con and LaMelo itu nembak 3 poinnya
273 dan juga 272. Con unggul 1 3-point shot. Mereka menjadi duo pertama ya yang bisa mencetak 270 plus threes in a season together sejak Steph and Clay. Sedangkan Con juga first rookie to lead the NBA in 3-point shots made. So that's crazy though, yeah, that's crazy. Gue harapkan Charlotte Hornets akan bisa lolos ke babak playoff. Oh, ternyata gue dapet nih. Aduh, gue salah banget nih, baru lihat gue ternyata KD sama LeBron itu rekornya KD menang 95 guys. 95. So kita lihat ya apakah LeBron bisa tetap mengalahkan KD and Houston Rockets atau tidak. Ya beginilah ya guys, maaf ya kalau agak lompat-lompat karena gue hari ini agak buru-buru dan juga nggak sempat bikin skrip, but gue pengen banget ngobrolin sih tentang what's going on in the NBA in the last few days dengan kalian. Itu kenapa gue membuat timeout hari ini. But terima kasih banyak dong yang masih menonton secara full. I really appreciate you guys. Once again, semoga ntar juga playoff kita bisa lumayan sering lah untuk bikin timeoutnya. Kita bahas mungkin dengan agak-agak cepat, tapi yang penting naik timeoutnya. Once again, terima kasih banyak guys yang udah menonton timeout. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk support selalu dengan menjadi member. Klik join guys, klik join ataupun juga bisa scan QR code-nya. Really appreciate everybody for always supporting. Thank you so much sudah nonton, and yeah, thank you guys and have a good week guys. Have a good week everybody. I'll see you guys again soon. Peace out. Please join my channel, guys.